Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa saudara di ibadah hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Mari sama-sama dengan segenap hati dan jiwa, kita angkat pujian syukur kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua buka hati kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Bersatu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan beribadah bersama-sama. Kami rindu Tuhan membawa korban syukur kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian penyembahan kami. Biar pujian Tuhan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan ku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup memulihkan segenap hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hanya Yesus yang sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhanku, Yesus
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah satu saat yang mulia, saya mendapat kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang mulia ini, dan kami memohonkan supaya sungguh Roh Kudus sendiri menerangi setiap hati, dan Roh Kudus sendiri menyatakan pewahyuan-pewahyuan kebenaran firman-Mu yang membuat setiap kami boleh semakin diubahkan, semakin dibangun imannya senantiasa. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kebenaran firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah hati yang berkobar-kobar. Sebelumnya, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami satu kondisi, satu keadaan ketika sedang membaca firman Tuhan, seperti yang saya alami, saya mendisiplinkan diri beberapa pasal setiap hari, ketika membaca, kemudian belum satu pasal pikiran kemana, berputar-putar kiri kanan, kemudian saya menyadari sudah lewat setengah jam, ternyata saya belum membaca satu pasal pun. Artinya dalam satu situasi seperti ini bertemu firman Tuhan, tetapi sepertinya membaca satu hal yang kurang menarik. Terus kemudian ketika sedang berdoa, sepertinya berdoa tetapi pikirannya kemana, dan ketika berdoa sepertinya doa saya hanya mentok di langit-langit rumah. Nah, kondisi seperti ini mungkin pernah Bapak Ibu Saudara alami. Itulah sebabnya pada saat ini saya memberikan satu topik hati yang berkobar-kobar. Mungkin ada jemaat yang pada saat ini bertanya-tanya, bagaimanakah pentingnya untuk memiliki hati yang berkobar-kobar? Atau ada yang berpendapat, oh saya bukan seorang yang emosional, saya seorang yang sangat logika. Karena itu dia menganggap bahwa semakin seorang dewasa rohani, semakin emosinya seperti seolah-olah dikebelakangkan. Dia lebih mengutamakan pikiran dan logikanya. Tapi sekali lagi, kita harus ingat bahwa setiap saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita semuanya memiliki satu identitas. Di dalam Yesus kita adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa berfungsi sebagai terang kalau hati kita tidak berkobar-kobar, tidak berapi-api seperti itu, tidak akan memberikan dampak ya. Baik, pada saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 31. Tapi izinkan saya menyampaikan latar belakang nats firman Tuhan ini. Nats firman Tuhan ini memiliki satu latar belakang ketika Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, kemudian dia menjumpai dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Ketika dua orang murid itu yang salah satunya bernama Kleopas sedang berbincang-bincang, Yesus mendatangi mereka dan berkata, "Kalian sedang membicarakan apa?" Kedua murid tersebut kemudian bertanya, "Apakah Bapak adalah orang asing di kota ini? Bukankah di seluruh Yerusalem ini sudah menjadi semacam trending topik? Ada satu kisah seorang nabi yang betul-betul dipakai Tuhan. Dan di seluruh umat Yahudi menganggap dialah yang akan menjadi Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata dia disalibkan oleh karena para tua-tua, para orang Farisi yang menginginkan kematiannya. Tetapi para wanita-wanita yang bersama-sama kami melayani, mereka melaporkan bahwa kuburannya telah kosong. Dan juga kemudian rekan-rekan murid-murid Kristus mengatakan juga hal yang demikian, bahwa kubur telah kosong dan dia telah bangkit. Kemudian Yesus berkata, "Oh, betapa lambannya kalian
memang benar, seolah-olah ada selubung yang membutakan mata rohani mereka, sehingga kedua murid itu tidak mengenali siapa yang ada di hadapan mereka. Nah, kemudian saya bacakan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia, tetapi ia sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wow, inilah yang menjadi tekanan inti pemberitaan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, hati yang berkobar-kobar. Jadi murid-murid Kristus walaupun tidak mengenal dia pada saat itu seperti ada selubung mata rohaninya, tetapi ketika Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berkobar-kobar dalam bahasa Yunaninya adalah menggunakan kata kaiomene, yang diambil dari akar kata kayu, artinya terbakar, menyala-nyala, dan berkobar-kobar. Jadi ini bukan sekedar hati yang seolah-olah berdebar-debar, tapi sungguh-sungguh berkobar-kobar, sungguh-sungguh terbakar ketika mendengar perkataan daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita menyadari bahwa adalah hal yang normal bahwa setiap kali kita membaca, mendengar firman Tuhan, atau kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah bersama-sama atau beribadah, hati kita akan berkobar-kobar karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah, tentu kita mengakui seringkali faktanya tidak demikian. Kadang-kadang bisa terjadi ketika firman Tuhan diperdengarkan, ada orang Kristen yang mengantuk bahkan tertidur. Ketika berdoa, begitu mengantuk dan tertidur. Seolah-olah hatinya sudah begitu dingin bahkan membeku ketika bertemu dengan firman Tuhan. Disinilah kita mau belajar mengapa bisa terjadi bahwa ada orang-orang Kristen yang seolah-olah mata rohaninya seperti ada selubung sehingga menyebabkan hatinya tidak bisa berkobar-kobar ketika dengan firman Tuhan. Kita melihat penyebab yang pertama, yaitu mengalami satu bentuk kematian secara rohani. Nah, artinya bicara tentang kematian secara rohani adalah kita tidak terhubung dengan sumber kehidupan tersebut. Itu bisa terjadi. Mungkin saja orang Kristen yang sudah mengalami kematian rohani, dia masih menghadiri gereja secara rutin tiap hari Minggu. Bahkan bisa terjadi seorang memiliki pengetahuan teologi yang begitu hebat, begitu luas, tetapi rohaninya mengalami kematian, sehingga dia hanya menganggap hal-hal kebenaran firman Tuhan hanya sebuah teori-teori belaka. Ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kematian rohani bisa terjadi. Dan kemudian penyebab yang kedua adalah bentuk suam secara rohani. Jadi inilah yang terjadi yang seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, betapa berbahayanya satu situasi ketika kita mengalami satu bentuk kesuaman rohani. Mungkin seperti yang pernah saya alami pun, menganggap segala sesuatu, hal-hal yang rohani itu menjadi suatu semacam kewajiban demi kewajiban yang kita harus jalani. Itu bisa terjadi kepada siapapun
Bahkan seorang pelayan Tuhan, dia melakukan tugas-tugas pelayanannya hanya sekedar satu bentuk kewajiban. Ini adalah satu hal yang berbahaya. Mari pada saat ini kita ingat penyebab berikutnya mengapa hati kita tidak bisa lagi berkobar-kobar, yaitu ketika seorang menyimpan dosa. Oh, kadang-kadang bukan dosa-dosa yang begitu menyolok, seringkali dosa-dosa yang begitu terselubung, bahkan sifatnya pribadi. Contohnya, misalnya seorang yang sudah terikat pornografi. Tidak ada orang yang lain yang tahu, tetapi dia merasakan ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan, ketika dia berdoa, dia merasa seperti segala sesuatunya menjadi dingin. Ya tentu saja, karena dia masih menyimpan dosa tersebut. Kemudian penyebab yang lain yang menyebabkan hati tidak berkobar-kobar adalah jelas ketika seseorang mengalami kekecewaan, bahkan kepahitan. Tentu dia tidak akan bisa merespon kebenaran firman Tuhan, merespon perkataan-perkataan Yesus dengan hati yang seperti bergairah seperti itu. Karena hatinya sudah begitu dipenuhi dengan berbagai kekecewaan. Seringkali mungkin dia kecewa dengan keadaan, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan perlakuan-perlakuan saudara-saudara seimannya, rekan-rekan sekerjanya, bahkan seringkali kecewa terhadap hamba Tuhan, kepada gembala, pemimpin rohani. Akhirnya dia kecewa kepada gereja, kemudian dia kecewa, bahkan seringkali kecewa kepada Tuhan. Wow, ini adalah satu situasi yang berbahaya sekali. Itulah menyebabkan hatinya tidak lagi bisa berkobar-kobar. Ini harus diatasi. Ini adalah satu keadaan, fakta, fenomena yang terjadi banyak orang Kristen. Dan satu penyebab lagi adalah ketika seorang Kristen dia dikuasai oleh cinta uang, bahkan cinta dunia ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa Surgawi yang begitu setelah mengasihi dia, karena hatinya sudah terpaut kepada cinta kepada uang, pada cinta kepada dunia. Bahkan Yesus Kristus juga menjelaskan bahwa yang menjadi pesaing hati manusia kepada Tuhan bukan iblis, tetapi uang, mamon. Itu yang menyebabkan hatinya dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan supaya dia bertambah kaya, semakin kaya, dikuasai oleh keserakahan, ingin supaya dia semakin memiliki dunia ini sehingga hatinya seperti sudah penuh dengan hal-hal tersebut sehingga dia tidak memiliki ruang lagi untuk hati yang berkobar-kobar ketika bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kebenarannya. Kebenarannya yang menjadi masalah bukan yang ada di luar, bukan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, tetapi inti masalahnya adalah di dalam hati. Bapak Ibu saudara maupun saya maupun banyak orang Kristen. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati terpancar kehidupan. Terjemahan lain Amsal 4 ayat 23 dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow, yang menentukan bukan lagi keadaan yang di luar, tetapi hati kita bisa menentukan jalan hidup kita. Terjemahan lain Amsal 4 ayat 23 dari firman Allah yang hidup adalah, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ingat sekali lagi, akarnya ada di hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah sebabnya ketika Yesus mau menjangkau, memenangkan seseorang, dia dimulai dari hatinya. Hatinya harus mengalami kelahiran kembali.
Hati seseorang harus menjadi ciptaan yang baru. Yesus tidak mengajarkan supaya kewajiban-kewajiban ini, perilaku-perilaku ini harus dilakukan. Tidak. Tuhan mengawali dengan hatinya harus dilahirkan kembali. Hatinya harus menjadi ciptaan yang baru. Disitulah penting hati kita harus berkobar-kobar, karena hati akan menentukan segala perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana kita mau mempersiapkan hati yang berkobar-kobar itu. Atau bagaimana kita supaya selubung-selubung yang membutakan mata rohani kita terangkat. Mari kita harus sadar, itu adalah tanggung jawab setiap Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berkata, oh ini tergantung Tuhan. Oh ini hanya tunggu karena Tuhan sudah menentukan saya seperti ini. Tidak. Kita harus menjaga hati kita. Kita harus memelihara hati kita. Kita harus melakukan segala sesuatu. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab daripada kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Langkah yang pertama adalah biarkan hati kita untuk bersedia atau mau untuk bertobat. Dan dikatakan mengalami pembaharuan pikiran, metanoia. Hati kita siap mau diubahkan seperti itu. Dan kita ingat sekali lagi bahwa kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam Mazmur 26 ayat 2. Ini adalah perkataan daripada Raja Daud. Katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini hal yang penting. Hati kita harus terbuka dan siap dikoreksi, siap ditegur. Kita seperti satu pintu yang sudah terbuka. Mengizinkan, silakan Tuhan nyatakan, Tuhan tegur. Ini sikap yang pertama yang harus kita miliki ya. Nah, bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 1-5 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Artinya kita memiliki hati yang rela bertobat, rela ditegur. Itulah langkah yang penting yang harus kita miliki. Langkah pertama ini yang menyebabkan nanti kita akan terangkat beban-beban kita, supaya kita bisa, hati kita terus terhubung, terrespon dengan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Langkah berikutnya adalah, yang kedua adalah rela menyalipkan hawa nafsu dan segala keinginan-keinginan daging. Ini seringkali menjadi penghalang kita, karena hidup kita dipenuhi berbagai keinginan-keinginan hawa nafsu dengan segala keinginannya. Ini yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 24. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya hal-hal ini bisa menjadi selubung, menjadi satu hal yang mengikat, sehingga hati kita tidak mengalami satu kemerdekaan. Hati kita tidak bisa berespon kepada Tuhan kita. Mari pada saat ini kita harus memiliki satu sikap, siap kita rela. Hal-hal yang mungkin kita merasa itu adalah kesenanganku, itu adalah satu hal yang aku telah lakukan sekian lama. Tapi mari pada saat ini kita sadar kalau hal itu menjadi satu hal yang menghalangi hati kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan, merespon Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita harus salibkan semuanya itu, segala hawa nafsu dan keinginannya.
Dan langkah yang ketiga yang perlu dimiliki oleh kita adalah menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Mari kita ingat selalu, Yesus Kristus pernah berkata, manusia hidup tidak dari makanan jasmani saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya mari kita menjadikan firman Tuhan menjadi satu kebutuhan utama di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, kalau hari ini aku tidak bertemu dengan firman-Mu, oh kehidupanku akan mengalami satu kekeringan. Aku tidak bisa hidup kalau Engkau tidak memberikan padaku Tuhan firman-Mu. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 92 dan 93. Dikatakan, kiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku. Aku telah binasa dalam sengsaraku. Dia mengatakan bahwa kalau kita tidak bertemu dengan firman Tuhan atau firman Tuhan tidak menjadi kegemaran, dia akan binasa. Untuk selama-lamanya aku tidak akan melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup. Wow, benar-benar menjadikan firman Tuhan yang paling utama dalam segenap kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan sebagai makanan yang akan memberikan kita kehidupan. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga itu menyebabkan hati kita terus semakin hari semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah menaruhkan satu sikap, aku harus bertemu dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, aku akan binasa. Wow, disinilah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun sikap seperti itu. Dan sikap yang keempat yang harus kita miliki, langkah berikutnya adalah dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan telah karuniakan kepada kita menjadi pribadi Allah Tritunggal. Yang ada bersama-sama kita untuk menolong, menasehati kita, memberikan tuntunan, menyingkapkan kebenaran, mewahyukan kebenaran demi kebenaran. Mari pada saat ini kita tidak lagi hidup dengan segala keinginan kita atau sekedar pemikiran kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita menyediakan hidup kita, mari Roh Kudus pimpin aku sepenuhnya oleh-Mu. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Berikan diri Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah langkah-langkah yang terus kita harus lakukan sepanjang kehidupan kita, supaya sungguh kita akan terus mengalami hati yang berkobar-kobar. Dan kita akan boleh menyatakan kesaksian daripada Tuhan. Yaitu sekali lagi, hati kita terus mau diubahkan, rela mau bertobat. Yang kedua, terus kita mengizinkan supaya kedagingan kita dan segala hawa nafsunya itu disalibkan. Yang ketiga, menjadikan firman Tuhan sumber kebutuhan hidup kita. Dan yang keempat, biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Itu yang menyebabkan hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Dan kita akan menerima tuntunan demi tuntunan. Dan kita akan mengimpartasikan satu api, satu kebenaran firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan akan dialirkan, memberikan satu dampak. Haleluya, haleluya. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi satu kekuatan berkat bagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa memohonkan supaya Roh Kudus sendiri akan meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang mulia, kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya hati kami terus berkobar-kobar Tuhan. Ketika kami mengiring Engkau Tuhan, kami akan merespon dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan.
supaya sungguh Tuhan memiliki hati yang berkobar-kobar, mencintai Engkau, mentaati Engkau Tuhan, dan senantiasa memberikan satu respon yang sungguh-sungguh Tuhan menerima dengan penuh gairah kebenaran firman-Mu, sehingga segenap kehidupannya boleh menjadi satu kesaksian kehidupan yang berbuah-buah, memberi dampak. Berkati Tuhan kebenaran firman ini, demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, kiranya memberikan satu berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi, mari katakan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita angkat roti ke atas, sekali lagi katakan,
sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menyucikan hidup kami, sehingga kami memperoleh anugerah kepastian keselamatan di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu.
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, terus Kau pakai, Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Bahkan Tuhan tetap menyediakan mujizat tepat pada waktunya. Tuhan menolong setiap kami yang berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Memberkati seluruh persembahan dari jemaat Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.